Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih di podcastnya Mas DKM Masjid Besar Lembang. Iya. Ngobrol bareng sareng DKM Masjid Besar Lembang. Oh, ngobras. Alhamdulillah hari ini hari Kamis ya. Hari Kamis. Hari Rabu tanggal 29 Januari. Alhamdulillah cuaca di Lembang cukup dingin gerimisnya, Adek. Dingin empuk. Dingin empuk. Tema hari ini kita akan bahas seputar ya kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Besar Lembang ya, Mas. Iya. Saya di sini bersama Kang Ade Hanif. Iya. Selaku bidang idarohnya, ada teh bagian organisasi. Nah, Tapi sebetulnya bagian yang terlupakan. organisasi dan Iya. paling fokus harusnya ya organisasi itu yang penting nanya. Iya. Kayak sutradara sih sebetulnya. Iya. Bermain di belakang layar. Nah, jadi tidak terlihat. Iya. Sutradara jadi pemeran utama filmnya teu payu. Nah gitu. Alhamdulillah Masjid Besar Lembang ini sekarang tuh persiapan mau Ramadan. kegiatan Isra Miraj Ramadan. Rencana ada beberapa rondon acara insya Allah di Isra Miraj ini. Iya. Pak Anjang, Pak Maman, Isra Miraj itu acara apa? Rencana tablik akbar ya? Tablik akbar. Tablik akbar dengan kegiatan remaja masjidnya. Oh biasa, pawai obor. Pawai obor, insya Allah. Nu dilaksanakan pawai obor tanggal berapa Panjang? Tanggal 22 Februari. 22 Februari. Oh masih Isra Miraj, masih Isra Miraj di bulan Sya'ban. Tenan naonnya? Sapaket sih katanya Ramadan, Sya'ban, Rajab. Siap. Sapaket. Ramadan insya Allah Masjid Besar Lembang mah selalu mengadakan kegiatan tajil bersama. Iya, iftar ya. Tarawih. Terus diakhiri dengan sholat Id. Iya. Dan tidak lupa kuliah subuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua kegiatan yang akan kita laksanakan di Masjid Besar Lembang di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan bisa berjalan. Amin. Nah, ngobrol-ngobrol tentang keorganisasian Masjid Besar Lembang. Iya. Tadi kan Kang Ade bagian organisasi. Keorganisasian. Ketua Kabid kita tuh Pak Makmun. Iya, Pak Ustadz Makmun. Ustadz Makmun. Nah, gimana nih Kang Ade untuk keorganisasian, rencana apa sih sebetulnya yang di keorganisasian tuh? Iya, di keorganisasian kita fokus pada penguatan basic. Pertama kaitannya dengan ADART, perlu dikaji kan, karena itu jadi konstitusinya DKM. Kemudian yang lebih operasionalnya lagi perlu ada SOP, di mana SOP ini kan perlu juga berbicara dengan orang yang berpengalaman di bidang terkait. Misalnya SOP parkir gitu kan. Nah, biasanya dengan siapa tuh gitu. Sip. SOP penggunaan ruangan gitu kan. Nah, biasanya kan ada ormas, ada paguyuban, ada pengajian-pengajian yang menggunakan ruang utama atau tempat di DKM Masjid Besar Lembang ini. Gitulah. Itu kan perlu diatur ya Yayan supaya ke DKM-nya jelas, tertib, pengguna pun juga tertib, dan semuanya merasa dinaungi, supaya juga menyatukan umat Islam pada khususnya ya. Nah, karena biasanya kalau menyatukan itu kan dengan nyatu ya. Tapi posisi kalau organisasi menyatukan itu tentunya dengan catatan hitam di atas putih, kesepakatan bersama untuk menggagas tujuan sama-sama. Begitu. Pada prinsipnya begitulah di organisasi. Kemarin itu sempat di-share ya oleh bagian kesekretariatan SOP Masjid Besar Lembang. Betul. Sudah ada.
Nah, standar operasional prosedur. Nah, ini kan alhamdulillah berarti kalau sudah ada SOP ini harusnya dijalankan. Betul. Nah, berarti SOP ini harus apa yang menjadi kegiatan di Masjid Besar Lembang berarti harus merujuk pada SOP. SOP. Ini. Termasuk ngobrol ini juga ada SOP-nya ya. Oke. Nah, ya ini podcast ini sebetulnya bagian kegiatan barunya Masjid Besar Lembang. Iya. Yang intinya sih kegiatan Masjid Besar Lembang itu tidak hanya sekedar kegiatan rutinitas yang sudah dilakukan. Iya. Gitu ya. Nah, salah satu dengan podcast ini bisa mengenalkan ke seluruh Publik ya. publik, baik itu nanti para YouTuber, para penonton YouTube gitu ya, ataupun di media sosial lainnya, bahwa di Lembang ini ada masjid yang menjadi ikonnya desa kecamatan. Lembang. Iya. Nah, alhamdulillah kita kan posisi berada di tengah-tengah kota Lembang gitu ya. Kota ya, bukan kabupaten gitu teh. Kota Lembang. Kota Lembang. Kabupaten benar. Bandung Barat. Benar. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Masjid Besar Lembang selain sebagai sarana ibadah bisa dijadikan sebagai edukasi wisata rohani ya. Betul. Mantap itu. Nah, mudah-mudahan nanti kegiatan-kegiatan lainnya bisa meraih warga yang berkunjung tuh bisa apa nih adanya selain beribadah berkesan, mereka juga ikut memberikan infak sodakohnya ya kan. Iya. Kegiatan. Pada intinya kan masjid ini dimakmurkan, kemudian kaitannya dengan kondisi Lembang sebagai tempat wisata, maka berkesinambungan antara religiusitas dan pariwisata, di mana masjid memberikan peluang untuk bisa memberikan pelayanan spiritual, rohani, kenyamanan di bidang itu, dan pihak misalkan wisatawan yang datang ke Masjid Besar Lembang juga merasa terlayani, nyaman, juga mereka ada keinginan untuk datang kembali ke Masjid Besar Lembang. Selain daripada berwisata, juga beribadah. Sepaket lah. Jadi seperti tertanamkan dalam hatinya teh, orang teh betah gitu ya di Masjid Besar Lembang teh gitu. Ya, kedepannya insya Allah mudah-mudahan Masjid Besar Lembang juga bisa menyediakan area food court gitu ya. Iya. Jadi para jamaah yang datang ke Masjid Besar Lembang itu, pengunjung dari luar juga tidak susah-susah ketika dia mencari makan gitu ya. Iya. Mudah-mudahan Masjid Besar Lembang kedepannya bisa menyediakan arena food court. Nah, Pujasera ya. Pujasera yang Pusat jajanan segala rasa. Nah itu mudah-mudahan itu bisa terrealisasi lah gitu. Iya, mudah-mudahan. Nah, selain kegiatan keorganisasian yang telah tadi disampaikan, apalagi sih khususnya di bidang idaroh itu ya? Iya. Bidang idaroh. Saya fokus ke yang organisasi ya. Pertama, memang secara organisasi internal harus kuat. Satu sisi lagi, kita juga harus kuat secara eksternal. Maka perlu juga nih kesinambungan dengan organisasi, lembaga, institusi yang memang baik itu ada keterkaitan yang sangat erat ataupun juga hanya irisan. Jadi perlu adanya kerjasama dengan pihak lain untuk memperkuat basis organisasinya. Karena posisinya misalkan begini, bisa nggak ketika Masjid Besar Lembang ini MOU dengan Pusdik Ajen misalkan bidang apa ya di sana. Nah, tentunya di situ perlu dikaji ulang bagaimana peran fungsi lembaga ini dan juga bagaimana peran fungsi DKM sehingga nanti keterkaitannya disambung. Dengan mana lagi ya, misalkan di kita ada Dinsos ya nasional tuh. Dinsos apa sih peran fungsinya? Nah, kita juga apa peran fungsinya? Bisa nggak kesinambungan yang sama itu diadu maniskan supaya nanti lembaga-lembaga itu juga menjadi mitra untuk kemakmuran masjid. Bahkan kemakmuran kan bukan hanya makmur beribadah, berbagai kegiatan sosial, pemberdayaan misalkan dengan konteks hari ini susahnya anak muda cari kerja. Mudah-mudahan bisa dengan hadirnya Dinsos untuk memfasilitasi
Oke. Jadi agama yang dikelola, yang dipahami oleh organisasi sebagai jalan untuk membuka ruang. Satu sisi secara pemberdayaan, satu sisi lagi secara keagamaan. Oke. Berarti secara intinya Masjid Besar Lembang itu harus dijadikan sebagai pusat segala macamnya. Iya, betul. Karena mungkin juga irisan-irisannya banyak dengan organisasi MUI kan Betul. ya, Basnas gitu ya. Mudah-mudahan kalau misalkan kolaborasinya berjalan baik, pemberdayaan dan kemakmuran masyarakat juga bisa. Iya, mudah-mudahan. Oke. Apalagi ya nih kemarin? Ngobrol ini dulu atuh, dasarnya apa nih kita bikin ini? Nah, dasar kita nge-podcast ini satunya tadi kan kita ingin menyebarluaskan ke publik terkait dengan Masjid Besar Lembang. Betul. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua DKM juga salah satu sebagai akuntabilitas, Iya, akuntabilitas kondisi keuangan Masjid Besar Lembang. Iya. Itu insya Allah akan kita sampaikan nih. Selain disampaikan di waktu Jumat gitu ya, Iya. kita sampaikan juga akuntabilitas keuangan Masjid Besar Lembang. Iya. Dan alhamdulillah juga saat ini Masjid Besar Lembang lagi proses lanjutan pembangunan gedung baru dan itu dapat bantuan dari hibah dari kabupaten sebesar 60 juta. Betul ya Panjang? 60 juta ya? Nah, itu 60 juta. Nah, mudah-mudahan nah ini dengan adanya podcast ini bisa menjadi apa? Jalan atau menjadi apanya? Solusi untuk keterbukaan publik. Iya. Gitu. Ya, apalagi sekarang zaman era digital ya, segala macam terpublikasi, dokumentasi. Jargonnya kan hari ini everybody is journalist kan. Betul. Jadi kenapa tidak DKM juga ikut sebagai bentuk tadi akuntabilitas, kemudian juga sarana kritis publik dengan kondisi hari ini. Iya, berarti sekarang juga DKM itu berbasis harus mampu bersaing dengan kemodernan zaman sekarang. Betul. Berbasisnya. Jadi tidak hanya monoton dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ada, tapi kegiatan berbasis media sosial juga harus kita lakukan, ditempuh. Iya. Karena nanti juga di dalam podcast ini selain obrolan-obrolan terkait dengan Masjid Besar Lembang, Siragung Lembang, kita juga nanti akan membuka obrolan-obrolan terkait dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas dengan perwakilan dari Polsek Lembang, Polsek ataupun dari Bu dan Ramil dan juga dari Kecamatan Porkos Krincam lah. Budaya boleh nggak tuh ngobrol di sini? Ya boleh. Jadi apapun yang bisa menghasilkan informasi positif ya kita sampaikan. Iya. Oke, ya. Nanti ada organisasi kemasyarakatan yang ada di Lembang kita undang. Iya. Ada ACL, Aliansi Cinta Lembang. ada NU, ada Muhammadiyah, Persatuan Islam, kan. Paguyuban mungkin ya komunitas. Kita undang, podcast ini kita berbicara benar-benar terkait dengan apa yang terjadi lah gitu ya. Gambaran-gambaran yang di Lembang seperti apa kan gitunya, masyarakat Lembang. Mudah-mudahan dengan ada podcast ini selain kita membahas tentang keagamaan yang bisa memberikan pemahaman positif terkait agama Islam, juga nanti bisa meraih-raih para yang tadinya tidak paham terkait agama, jadi tertarik terhadap agama Islam, khususnya agama Islam ya. Agama Islam, jadi yang tadinya tidak ke masjid akan tertarik untuk datang ke masjid gitu ya. Nanti apalagi komunitas-komunitas ya, komunitas mudah-mudahan bisa ikut-ikut memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu bukan hanya dengan bersih-bersih masjid gitu ya. Pengajian, tapi juga ikut beribadah di dalam masjid ya. Sholat berjamaah, mudah-mudahan ini menjadi sentralnya perubahan masyarakat Lembang menuju masyarakat agamis. Amin. Yang paling unik Ayayan selama di DKM itu ya, ternyata ketika berkumpul itu obrolannya mantap-mantap. Iya, betul. Masalahnya satu, tidak terdokumentasikan. Nah,
mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa kita dokumentasikan. Iya. Ataupun nanti kegiatan-kegiatan kayak anak remaja ada KSS gitu ya, kegiatan apa? Kajian Sabtu sore. Kajian Sabtu sore bisa kita live di sini di podcast betul. ini gitu ya. Jadi tidak hanya di ruangan dari live. Bahkan dulu pernah diminta ngisi itu supaya tidak monoton kita ke alun-alun. Jadi abdi ngisina di alun-alun. Gitu. Anu jantan mustami bukan hanya remaja, tapi remaja ge aya. Itu. Sambil jalan-jalan, sambil makan, sambil berbagai hal gitu yang berkaitan posisinya kan kita menyampaikan hal yang diinginkan oleh remaja, tetapi ternyata audiens di luar sana banyak yang juga perlu ternyata. Nah, satu hal mungkin yang harus kita lakukan untuk sebetulnya di setiap program kegiatan itu harus kita melakukan analisis, gitu. Betul. Analisis apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Iya. Ya. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Isu juga. Isunya. Nah, kita coba olah dianalisis akan menjadikan suatu strategi. Iya. Nah, ini yang harus kita kedepankan strategi oleh DKM itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang betul bisa menyentuh ke dalam masyarakat. Kalau saya ini Yayan bercerita sedikit pengalaman. Ketika ngebimbing teman-teman mahasiswa KKN, saya kasih pemahaman dengan 3 prinsip membuat program di KKN, yaitu 3 bersatu. Yang pertama adalah bertujuan yang jelas. Yang kedua berefek. Yang ketiga berkelanjutan. Jadi mulai dari tujuan jelas, kemudian efeknya, dampaknya, dan terakhir berkelanjutan, menandakan bahwa satu momen itu memang momen yang dianggap penting dan berkesan dan terus bakal berkembang gitu. Nah itu, hal-hal yang seperti itu yang perlu kita rumuskan, karena terkadang gitu ya, setiap program itu tidak berlanjut. Iya. Hanya yang penting sudah jalan selesai. Beres. Bahkan ya sebut sajalah kegiatannya itu banyak yang tidak mendukung. Contoh begini, ketika diagendakan satu kegiatan momen sudah dirancang sedemikian rupa, ternyata tidak ada yang mengikuti, kan itu sebetulnya tamparan bahwa agenda itu dibully dan tidak diminati. Termasuk juga dulu punten ya, kajian-kajian yang sering kita lakukan di Masjid Besar Lembang. Terkadang jamaah yang hadir itu saja. Iya. Terus terkadang ada satu kegiatan jamaahnya tuh malah tidak ada. Kan itu menjadi suatu tamparan gitu. Iya. Suatu tamparan. Bagaimana caranya kita membuat sebuah program yang tadi tujuannya sudah jelas. Gitu, ya. Terus berefek dan kedepannya harus ada kelanjutannya benar-benar. Iya. Nah, berarti salah satu efeknya tuh ya harus menghadirkan jamaah yang banyak. Berarti kan harus membuat sebuah program yang menarik. Ada daya tariknya. Betul. Nah, jamaah juga, kan kita kalau lihat segmentasi mungkin ada anak-anak, remaja, bapak-bapak. Kadang-kala kan kalau kegiatan majelis taklim ibu-ibu lagi. Nah, remaja kan kemana gitu, halo gitu kan. Sebetulnya mereka tuh butuh, cuman mungkin kita belum paham gimana caranya meraih perasaan dan hati remaja gitu kan. Nah, mudah-mudahan lah dengan adanya podcast ini bisa kita salah satu strategi DKM Masjid Besar Lembang untuk memakmurkan, memelihara masjid, memberdayakan masjid, dan juga menjadi pusat sentral peribadatan masyarakat Lembang, masyarakat Muslim Lembang gitu ya. Tidak dari semua kalangan gitu ya. Kita raih dari semua kalangan. Jadi masjid ini mudah-mudahan nanti dari komunitas-komunitas yang kayak komunitas motor yang tadi hanya di jalan motoran nanti bisa motorannya di Masjid Agung, motoran ibadah jadi berlomba-lomba untuk memakmurkan masjid. Istirahat lah, mungkin mereka ada agenda baksos, kita berikan fasilitas. Gitu. Mereka punya agenda mungkin pengajian juga, ya kita kasih fasilitas. Siap. Ya. Alhamdulillah, Adik, untuk hari ini obrolan ngalor ngidul. Sabulang bentornya. Sabulang bentor sebagai salah satu tes
kegiatan podcast ini. Iya, ngetes ya. Yes. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa mengundang yang tadi kita sampaikan. Betul. Para Porkopincam gitu ya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Budan Ramil, Iya. terus Ketua NU, Kota Muhammadiyah, Ormas Ketua Ormas Islam gitu ya, terus Ketua CL dan organisasi budaya lainnya. Iya. Komunitas juga ya. Komunitas juga nanti bisa kita undang. Betul. Nah, yang pasti mah ini obrolannya yang penting memberikan dampak positif terhadap masyarakat Lembang, sehingga masyarakat Lembang akan tertarik datang ke masjid gitu ya, melakukan ibadah di masjid, melakukan kegiatan sosial apapun di masjid gitu ya, sehingga bisa menjadi sarana pusat peribadahan. Hatur nuhun Kade kan waktu sami-sami hatur nuhun ya. Kita sambut lagi nanti di kegiatan waktu yang lain. Iya. Di ngobras yang lain ya. Ngobras yang lain. Terima kasih dari kami, saya Yayan dan saya Hadib Bu Adi. Ya. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.